Ya, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hadid dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan membahas hasil rangkuman dari materi kelima, yaitu dengan judul aliran Syiah. Jadi, di antara semua perpecahan yang lahir dari krisis politik umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, ada satu kelompok yang sejak hari pertama berdiri teguh pada satu keyakinan bahwa kepemimpinan umat bukan soal pilihan, melainkan soal ketetapan. Mereka adalah Syiah. Dan untuk memahami mereka, kita harus kembali ke momen paling menentukan dalam sejarah Islam awal. Ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi, umat Islam dihadapkan pada satu pertanyaan yang besar yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Siapa yang akan memimpin setelah beliau? Di Saqifah Bani Sa'idah, sebuah tempat di Madinah, para sahabat itu berkumpul dan bersepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Namun sebagian sahabat yang lain yang berkumpul di sekitar Ali bin Abi Thalib merasa bahwa keputusan itu melewati seseorang yang seharusnya berdiri di garis terdepan. Dari keyakinan itulah benih Syiah mulai tumbuh. Meski nama dan bentuk formalnya baru menguat setelah peristiwa-peristiwa berikutnya, terutama setelah Perang Jamal dan Perang Siffin di era 36 sampai 37 Hijriah. Kata Syiah sendiri itu berasal dari bahasa Arab Sya'a, yang berarti pengikut atau pendukung. Dalam istilah teologis, Syiah itu merujuk pada kelompok yang meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya dari garis Ahlul Bait adalah pemimpin yang sah bagi umat Islam, bukan berdasarkan kesepakatan manusia, bukan hasil musyawarah, melainkan karena ini adalah kehendak Allah yang telah ditetapkan melalui nabinya. Inilah yang membedakan Syiah dan sekedar kelompok politik. Bagi mereka, persoalan kepemimpinan itu adalah persoalan akidah. Dari keyakinan dasar itulah lahir tiga pokok ajaran Syiah yang paling fundamental dan saling berkaitan erat satu sama lain. Yang pertama adalah doktrin imamah, bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi adalah hak mutlak Ahlul Bait, bukan hasil pemilihan umat. Imam bagi Syiah bukan sekedar pemimpin politik, ia adalah otoritas agama tertinggi yang menerima bimbingan langsung dari Allah. Karena iman memiliki kedudukan setinggi itu, maka muncullah ajaran yang kedua, ismah, yaitu kemaksuman imam. Seorang imam diyakini terjaga dari segala dosa dan kesalahan, baik dalam urusan agama maupun kehidupan sehari-hari. Ia adalah manusia pilihan yang tidak mungkin menyesatkan umatnya. Dan dari dua doktrin inilah lahir ajaran ketiga yang sangat khas, keyakinan tentang Al-Mahdi dan Raja'ah. Khususnya dalam Syiah, Itsna Asyariyah diyakini bahwa Imam ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Askari tidak wafat, melainkan menghilang atau gaib sejak tahun 260-an Hijriah, dan akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Tiga ajaran ini kemudian menjadi garis pembeda antara berbagai sekte dalam tubuh Syiah itu sendiri. Itsna Asyariyah atau Syiah 12 imam adalah sakti terbesar dan paling berpengaruh hingga hari ini. Sementara Sabiyah atau Ismailiyah mengikuti garis Ismail bin Ja'far sebagai imam ketujuh. Adapun Zaidiyah adalah sakti yang paling moderat, paling dekat dengan Sunni dalam banyak aspek teologi dan fikih. Tentu saja aliran sebesar ini tidak tumbuh tanpa figur-figur yang menopangnya. Tokoh paling sentral yang namanya menjadi identitas dan simbol perjuangan Syiah adalah Ali bin Abi Thalib sendiri, yang mereka akui sebagai imam pertama setelah Ali. Warisan itu diteruskan oleh kedua putranya, Hasan dan Hussein. Dan di antara semua nama itu,
Tidak ada yang lebih membekas dari Husain bin Ali. Pada tahun 61 Hijriah, Husain bersama keluarga dan para sahabatnya dibantai di padang Karbala, Irak oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Peristiwa Karbala bukan hanya tragedi sejarah bagi Syiah, ia adalah fondasi spiritual, simbol kesedihan mati demi kebenaran, dan sumber dari ritual Asyura yang masih diperingati setiap tahun hingga kini. Kemudian ada Ja'far al-Sadiq, imam ke-6 yang hidup pada abad kedua Hijriah. Ia adalah sosok intelektual besar yang meletakkan dasar-dasar fikih dan teologi Syiah secara sistematis, sehingga mazhab fikih Syiah hingga hari ini sering disebut sebagai mazhab Ja'fari. Kemudian satu nama lagi yang sering disebut dalam diskusi tentang awal mula Syiah, meskipun kontroversi, adalah Abdullah bin Saba, seorang tokoh yang oleh sebagian sejarawan dianggap sebagai salah satu yang pertama kali menyebarkan gagasan ekstrim tentang keistimewaan Ali. Namun banyak ulama Syiah sendiri yang mempertanyakan keabsahan cerita tentang dirinya. Jadi begitulah Syiah, sebuah aliran yang lahir dari luka pertama umat Islam, tumbuh di atas keyakinan tentang kepemimpinan ilahi dan bertahan melewati abad-abad tekanan dan penganiayaan. Hari ini Syiah Isna Asyariyah menjadi agama resmi negara Iran sejak tahun 1500 Masehi, dan pengaruhnya terus membentang dari Irak, Lebanon hingga Asia Selatan, menjadikannya salah satu kekuatan keagamaan terbesar di dunia Islam. Sekian sedikit rangkuman dari materi aliran Syiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecut.